Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Salam berjumpa kembali di GKM Menyapa edisi hari ini. Selain terkasih dalam Tuhan, saya rindu untuk menyapa setiap kita di saat ini dengan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah saudara, di momen-momen masih awal-awal tahun ini, tentu saudara kalau bicara tentang tahun baru tidak bisa kita pisahkan dengan membuat resolusi ya. Karena resolusi itu hal yang umum dilakukan oleh orang-orang ketika masuki tahun baru. Dengan harapan untuk membuat satu permulaan yang baru, dengan harapan yang baru, tujuan, goal yang baru dan lain sebagainya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membacakan atau membagikan bagi setiap kita satu resolusi yang cukup unik dari seorang pengkhotbah terkenal pada abad sebelum-sebelumnya, yaitu Jonathan Edwards, saudara. Dia berkata seperti ini, resolusi pertama, aku akan hidup hanya bagi Allah. Dan resolusi yang kedua, jika tidak ada lagi yang akan melakukan hal yang sama, saya akan tetap melakukan hal tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, unik sekali ya bahwa resolusi dari sang pengkhotbah Jonathan Edwards ini adalah hidup bagi Allah. Dan itu saja. Bahkan meskipun orang lain tidak mau lagi hidup bagi Allah, dia tetap akan mau senantiasa hidup bagi Allah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu hal yang unik sekali dan cukup beresonansi dengan bagian firman Tuhan yang saya baca tadi. Bagaimana Paulus pun memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, yaitu dalam hal ini jemaat Korintus, selain Yesus Kristus, yaitu Tuhannya, Juru Selamatnya, yaitu Dia yang disalibkan untuk mati dan bangkit bagi dosa-dosa dan keselamatan kita manusia. Saudara, di tengah-tengah jemaat Korintus yang berkonflik tentang siapa pengkhotbah atau pemimpin rohani yang paling hebat, ya ada yang dari golongan Apolos, Paulus dan lain sebagainya, ataupun ada yang juga tertawa dengan filsafat-filsafat duniawi yang unik dan berbeda sekali dengan nilai-nilai kekristenan. Paulus tetap berkomitmen, aku hanya memikirkan Kristus Yesus saja, bukan yang lain. Bukan berarti semangat seperti ini berarti mengabaikan atau bersikap acuh tak acuh, masa bodoh dengan dunia sekitar, dengan ilmu pengetahuan, dengan kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi tujuan dari ayat ini atau pesan dari ayat ini adalah apakah segala sesuatu kita lakukan dengan berpusatkan kepada Yesus Kristus. Apakah setiap pelajaran yang kita serap, setiap media dan informasi yang kita dengarkan, setiap hal yang kita pegang dalam kehidupan ini, semuanya itu berguna untuk menuntun kita semakin mendalam, semakin mengenal, semakin mengasihi Yesus Kristus, dan semakin melakukan apa yang Dia mau dan Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka itu harus disingkirkan, harus dibuang, harus diabaikan. Sebab yang terutama adalah memikirkan, mengetahui Yesus Kristus yang disalibkan bagi setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan resolusi saudara? Apakah saudara mau mengejar yang lain atau segala sesuatu tapi justru membuat saudara kehilangan pengetahuan akan Yesus Kristus? Atau sebaliknya saudara mengabaikan segala sesuatu yang tidak berguna demi semakin hari semakin mengenal mendalam siapa Tuhan kita dan apa yang Dia mau bagi hidup kita. Selamat menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.